tuh. Jadi ada yang sedikit nyangkut. Ini mungkin bracketnya ya, itu terdengar suaranya serak serak serak. Ada bagian disk yang mentok-mentok ke bagian kaliper atau bracketnya gitu lur. Jadi ini ada beberapa yang saya akalin gitu ya. Jadi ini untuk bracketnya sendiri tak green itu apa, harus ngeremnya itu harus dalam banget gitu baru. Yuk oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Mabar dong-dongan pisan maning lur, dong-dongan. Oke lur ya lur, jadi pada video kali ini saya akan meneruskan video yang kemarin ya, di part 1 setelah saya unboxing buat disk calvernya. Nah sekarang saatnya buat masangin si disk calver 260 di Vario 125 2023 ini ya lur. Oke kita lanjut buat pasang lur. Ya oke lur, jadi kita langsung lanjut aja buat masangin si piringan calver ini, buat gantiin si piringan Moskopi KTC itu yang udah bosen ya lur. Ini alat-alatnya udah tak siapin, jadi kita langsung pasang aja. Cuma sebelum itu kan ini ya lur, saya agak ragu juga ya kita kepasang apa enggak ya buat disknya, atau lebih tepatnya bracketnya ya lur. Soalnya kan yang udah itu pas pasang si piringan Moskopi KTC itu enggak bisa ya. Yang ada di video ini bisa dilihat itu apa namanya, bracketnya itu enggak BNP ya, sama si kaliper standar Tukicho ya. Jadi ya diakalin dulu ya lur. Nah moga-moga sih ini jadi, kalau nggak jadi ya nanti coba pakai bracket yang udah terpasang itu ya, semoga aja jadi ya lur. Nah ini disknya, ini keren banget asli lur. Jadi kita review dikit dulu ya biar pakem nih. Nah ini disknya kayak gini, ukuran 260 mili ya. Buat finishingnya itu rapi pol ya lur, nih bisa dilihat ya. Dan kukira itu tipis ya lur, ternyata itu tebel ya. Kalau dilihat kayak gini tuh kayak tipis banget ya disknya ya, tapi sih ternyata itu tebel nih, bisa dilihat ya lur. Ini tebal banget dan ini kelihatannya tuh kokoh banget ya. Sini juga apa, udah floating gitu, cuma ini enggak kocak ya floatingannya ya lur. Udah kayak gitu sih. Ini saya juga udah nyiapin baut baut ya warna gold buat nanti ya, buat pemanis aja sih lor. Wih jatuh. Oke jadi kita langsung itu lepasin si rodanya dulu ya. Pertama mau tak lepas buat kalipernya dulu. Lanjut kita lepas as rodanya. Nah lanjut buat lepas piringan yang lama ya.
Nah, kemudian lanjut pasang buat disk galvernya ya lur. Di sini harus dipaskan ya, biasanya tuh lubangnya kurang pas ya lur. Nah lur, ini untuk disk galvernya udah terpasang di velg bintang saya ya. Wih, ini keren banget ya lur, udah kelihatan manis banget gitu ya, apalagi kalau udah terpasang di motornya ya lur. Oke, kita langsung gaskan aja ya, pasang di motornya ya lur. Alhamdulillah nggak ada problem ya buat masang si disk ini, cuma ini moment of truth ya di bracketnya gitu. Nah, ini untuk bracket yang bawaan galvernya ya lur, sedangkan ini bracket yang bawaan MOS ya, MOS Kopi KTC. Ini sama ya, bisa dilihat lur, cuma kita lihat bisa apa enggak dipasang ke disk galvernya ya lur. Nah, untuk percobaan pertama saya pakai bracket yang bawaan galvernya ya lur. Sini tak pasang, coba seperti apa, jadi apa enggak ya. Nah, oke lur, untuk bracketnya udah terpasang ya lur. Sebenarnya ini jadi sih, cuma ini kan takutnya mentok ya. Tuh, ini lur, jadi ada yang nyangkut ya. Tuh, jadi ada yang sedikit nyangkut. Ini mungkin bracketnya ya, itu terdengar suaranya serak serak serak. Ntar kita lihat. Nah, ini lur, jadi di sini ada nyangkut nyangkut sedikit ya, agak gesek gitu. Nah, yang ini nih, ini kayaknya itu bracketnya terlalu tebel lur. Oke, jadi untuk bracketnya itu terlalu tebal ya. Coba pakai bracket yang MOS dulu. Kita pakai yang MOS. Jadi seperti kekhawatiran saya di awal ya mengenai bracketnya, itu ternyata benar ya lur, nggak bisa PNP sekali pasang ya, jadi ada harus beberapa penyesuaian. Udah tak bongkar pasang, ini tetap aja gesek, bahkan udah tak ganti-ganti bracket juga gesek. Nah lur, jadi setelah beberapa kali tak coba ya, ini nanti saya tak putusin buat pakai bracket yang bawaan MOS karena ini lebih tipis. Nah, nanti mau tak gerinda aja ya lur, buat bagian sininya ya, bagian sini nih, soalnya tadi kan kurang space bagian sini. Ini mentok nih baut yang di kaliper. Nah, nanti mau tak tipisin lagi area sini ya. Nah, ini mau tak tipisin lagi, mau tak gerinda lagi bagian sini. Oke.
Oke lur, jadi untuk bracketnya itu emang harus ada penyesuaian lur. Ini jadi ada bagian disk yang mentok-mentok ke bagian kaliper atau bracketnya gitu lur. Jadi ini ada beberapa yang saya akalin gitu ya. Jadi ini untuk bracketnya sendiri tak gerinda ya lur. Ini bagian dalamnya nih tak gerinda. Jadi ini sama ya antara bracket Galver ini yang bawaan MOS, cuma ini yang agak tipisan sedikit, jadi tak tipisin lagi biar nggak ngurangin terlalu banyak ya. Intinya saya pakai yang MOS sama aja sama yang Galver. Intinya kalian harus ngakalin supaya nggak nabrak-nabrak ya. Kalau misalnya kalian pengen ganti disk model Galver dengan kaliper standar, nah ini harus ada penyesuaian gitu lur. Nah di bracketnya saya gerinda ya di bagian sini, ini di bagian dalam sih, sini sama sini ditipisin lagi ya lur, tapi ya nggak tipis banget lah, cuma menyesuaikan supaya nggak baut-bautnya itu atau disknya nggak nabrak atau nggak mentok gitu lur. Nah terus ini juga nyangkut sedikit nih bagian kaliper. Nah sini kan ada nongol sedikit ya bautnya, ini di gerinda ya dikit aja, ini yang mentok. Nah insya Allah ini udah jadi. Iya, sama baut juga tak papral sedikit ini lur, yang ini oriannya ya, ini masih seperti biasa, ini masih orian, ini udah tak papral sedikit banget sih, itu dikit banget ya, ujungnya doang lur. Tadi tak papral ini buat yang bagian baut bagian atas ya. Cuma kalau kalian misalnya kurangin bracketnya agak banyak sekalian sih malah kayaknya udah pas sih, cuma kan takutnya terlalu tipis gitu lur. Ini yang dipapral masukin ke bagian yang atas ya. Oke lur, jadi udah jadi untuk pemasangan disk Galver 260 ini di motor Vario 125 New 2023 lur, dengan sedikit perjuangan. Enggak lah, ini banyak perjuangan buat masang si disk Galver ini ya lur. Anjir sih memang susah lur untuk masangnya ya, soalnya kendala kalipernya masih standar, punya Tukico yang terbaru, terus bracketnya mungkin yang buat si kaliper Nissin gitu ya. Dan setelah mencoba terpasang ternyata ada beberapa bagian seperti kayak baut-baut ini ya, di bagian-bagian part piringannya yang pada gesek ke bagian si bracket sama ini bracket kaliper juga ya, yang di sini nih. Intinya ya susah lah, perlu ada beberapa yang digerinda, ditipisin lagi supaya PNP ya lur. Dan ini alhamdulillah udah jadi ya, seperti yang saya jelaskan tadi ada beberapa yang saya gerinda ya, kayak ini bracketnya ditipisin lagi, terus bautnya ada yang tak potong gitu ya lur. Jadi kalau kaliper kalian masih standar dipaksain pakai Galver itu nggak jadi, harus intinya nggak PNP lah, nggak, harus ada beberapa part yang diakalin gitu ya lur. Oke, jadi nanti kita review setelah pemakaian dundutan apa enggak. Semoga aja sih enggak ya, kalaupun dundutan ya saya juga enggak terlalu ini ya, enggak terlalu make banget buat cakram depan. Saya seringnya tuh pakai rem belakang ya lur. Oke, gimana lur, menurut kalian udah cukup cakep kan lur? Lumayan lancar sih, cuma ini agak gesek-gesekan di bagian kampasnya ya, tapi nggak apa-apa, nanti juga menyesuaikan.
Oke lur, nah ini tampilannya setelah terpasang di motor Vario saya ya. Saya dilihat ya lur, untuk looknya makin clean, makin keren ya. Jadi lebih cocok gitu ya menurut saya ya, velg bintang pakai disc galver kayak gitu ya lur. Nih bisa dilihat ya. Nah nanti ini mau tak coba muter sebentar ya, gimana buat discnya itu ada minusnya apa enggak pada saat dipakai ya lur. Soalnya kan ini belum dipakai ya, belum tak coba buat jalan gitu ya. Nanti indut-indutan apa enggak kita lihat aja ya. A few moments later. Ya oke lur, jadi ini lagi ada di pinggir jalan lur, set ya. Nah itu motor saya tadi udah tak bawa muter-muter ya buat nyobain disc galvernya itu kayak apa setelah terpasang di Vario saya ya lur. Itu buat pengereman kayak gimana ya, soalnya juga ada yang komen di video yang kemarin itu kelihatannya tuh discnya kecil banget ya, terus panas apa enggak dan pakem apa enggak. Nah ini tak jawab ya lur sekalian ya. Jadi setelah pakai tadi tak coba ya lur, dan ternyata untuk hasil pengeremannya ya lur kurang pakem ya. Hasil pengeremannya kurang pakem, jadi betul seperti yang dipertanyakan di komentar ini ya. Jadi yang saya rasain itu emang kurang pakem ya lur. Mungkin karena ininya kecil ya, untuk model piringannya kecil ya. Yang kena kampas rem kan cuma bagian ini aja ya lur. Nah di bagian sini saja. Sedangkan kalau yang model awal itu yang kopi KTC atau mungkin KTC ya, itu kan lebar ya. Jadi itu apa, kampasnya itu kan bisa nyangkup ke semua ini ya, ke semua permukaan disc ya. Kalau ini kan kayak separuh aja gitu ya. Jadi untuk pengereman kurang pakem ya menurut saya sendiri ya lur. Ya nggak tahu sih buat motor yang lain, terutama yang udah ganti kaliper atau belum. Soalnya punya saya kan masih standar ya, itu ngaruh apa enggak ya kurang tahu ya. Cuma emang agak kurang pakem ketimbang yang kopi KTC ya lur, atau yang jenis-jenis mungkin yang lebih lebar gitu ya. Untuk look sih memang bagus banget ya, cuma untuk kepakeman itu agak kurang ya lur. Terus aman apa enggak ya saya juga kurang tahu. Untuk gampang panasnya sendiri ya memang karena kecil ya, jadi penyebaran hawa panasnya juga mungkin kurang karena lubang-lubangnya juga sedikit ya. Tapi ya itu resiko ya, resiko ibaratnya resiko kita ganti disc kayak gini ya, kita harus tahu resikonya ya lur, kayak gitu sih menurut saya. Terus untuk ndut-ndutan apa enggak, soalnya kan banyak yang hanya disc galver itu ndut-ndutan. Punya saya itu enggak ndut-ndutan ya lur, walaupun ini kaliper standar ya, cuma emang kurang pakem sedikit ya. Harus itu apa, harus ngeremnya itu harus dalam banget gitu, baru set, baru makan banget gitu ya lur, untuk kampasnya gitu ya lur. Oke, jadi kayak gitu untuk first impression setelah pemasangan. Nanti kita update lagi aja kalau udah pemakaian beberapa minggu atau bulan ya. Sementara ini masih aman kok. Untuk yang bunyi sek-sek-sek-seknya itu karena ini discnya tebal ya, nempel ke kampas ya. Karena ini kan agak, hitung-hitungannya ini discnya itu agak mepet ke sini ya. Jadi sebelah sini yang kampas bagian sini itu terlalu nempel lah ke sini lah gitu, kayak gitu ya lur. Banyak banget motor touring. Oke, mungkin kayak gitu aja. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Semoga video ini membantu ya. Tong-tongan lur.